Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Baiklah, untuk pelajaran kimia pada hari ini, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang alkohol dan eter ya. Sudah mempelajari tentang alkohol dan eter. Gugus fungsi, kalau kalian masih ingat, itu jumlahnya kan ada 7. Yang kita pelajari sudah ada 2, yaitu alkohol dan eter. Berarti masih ada 5 gugus fungsi yang harus kita pelajari. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang aldehid dan keton. Ya, ini adalah senyawa turunan alkana atau gugus fungsi yang jumlahnya ada 7. Yang sudah kita bahas itu adalah alkohol dan eter. Sekarang kita akan pelajari tentang aldehid. Aldehid itu nama lainnya adalah alkanal dan keton. Keton itu nama lainnya adalah alkanol. Ya. Namun sebelum itu, sebelum saya perkenalkan tentang aldehid dan keton, saya mau kalian melihat beberapa gambar. Gambar yang pertama, kalau kalian di dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ya sering mendengar kata formalin, ya kan? Sering mendengar kata formalin. Jadi sebenarnya formalin itu adalah nama dagang dari formaldehid, ya. Formaldehid itu adalah salah satu senyawa yang mempunyai gugus fungsi aldehid. Namanya saja kalau kita lihat ini yang formaldehid itu berakhiran aldehid ya, berarti sudah jelas bahwa formalin atau formaldehid itu adalah gugus fungsi aldehid. Ini adalah formalin atau formaldehid yang sudah dikemas dalam botol kaca berwarna coklat ya. Kemudian ini ada tanda seperti tengkorak. Nah, ini berarti formaldehid itu beracun ya, beracun. Jadi tidak digunakan untuk konsumsi kita ya, tetapi biasanya digunakan untuk mengawetkan preparat atau organisme atau anatomi seperti ini. Ya, formalin itu gunanya untuk seperti ini. Jadi mengawetkan anatomi atau organisme seperti ini, bukan digunakan untuk mengawetkan makanan ya. Tuh. Jadi kalau misalkan ada formalin dimasukkan ke dalam makanan jelas itu beracun bagi tubuh kita. Oke. Kemudian keton. Kalau kalian sering menggunakan cat kuku, biasanya yang cewek ya ini, itu biasanya kan perlu suatu ketika perlu untuk menghapusnya. Nah, kalian menghapus cat kuku itu biasanya kan dengan menggunakan aseton ya. Aseton itu adalah gugus fungsi dari keton. Kalau kita lihat nah, namanya ini akhirannya kan akhiran on. Itu bermaksud bahwa aseton itu adalah salah satu senyawa dari gugus fungsi keton ya. Baik, kita kenalan dulu dengan aldehid. Aldehid itu nama lainnya adalah alkanal ya. Gugus fungsinya seperti ini bentuknya. R C O H. Dan rumus umumnya adalah CnH2nO. Jadi misalkan N-nya ini diganti 2, maka jumlahannya adalah 2 dikali 2. 2N itu berarti 2 kali 2. 4 ya, O-nya 1. Oke, kita ke tata namanya. Untuk tata nama senyawa aldehid atau alkanal itu namanya ada 2 macam ya, sebagai aldehid dan sebagai alkanal. Ini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, saya punya senyawa aldehid seperti ini. Senyawa aldehid yang seperti ini itu cara memberi namanya itu cukup mudah. Kita lihat saja jumlah C-nya ini ada berapa? Jumlah C-nya ada 2, 1, 2, ya kan? Maka dalam alkana C2 itu kan namanya etana. Berarti kalau dalam alkanal ya, akhirnya diganti dengan al, maka namanya menjadi etanal.
Jadi sekali lagi kenapa kok etanal? Itu karena jumlah C-nya ada 2. Dalam alkana, C yang berjumlah 2 itu adalah etana. Tetapi karena ini gugus fungsinya adalah aldehid atau alkanal, maka namanya menjadi etanal. Ya, untuk asetaldehid ini adalah nama sebagai aldehidnya. Ya, ini adalah nama dagang atau nama industri atau nama trivial. Kalau alkanal itu nama IUPAC. Yang kedua, contoh. Ini juga ada senyawa aldehid, jumlahnya ada 3. 1, 2, 3. Dalam alkana ya, jumlah C sebanyak 3 itu namanya adalah propana. Maka dalam alkanal namanya menjadi propanal. Ini, propanal. Semuanya berakhiran al, ya. Atau nama trivialnya adalah propionaldehid. Lanjut, yang C, ini jumlah C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dalam alkana, C berjumlah 4 itu namanya adalah butana. Maka dalam alkanal, namanya menjadi butanal. Cukup mudah ya. Nah, ini ada satu contoh yang sedikit kompleks. Ini ada cabangnya. Kalau yang tadi itu kan tidak ada cabangnya ya. Semuanya rantai lurus. Kalau yang D ini ada cabangnya. Nah, kalau memberi nama seperti ini, yang ada cabangnya, maka kita lebih baik menggunakan penamaan secara alkanal saja, ya, bukan secara aldehid, bukan secara trivial. Bagaimana cara memberi namanya? Kita tentukan rantai panjang. Rantai panjangnya itu adalah ini ya. Terus kita beri nomor. Memberi nomornya itu berarti dari atom C yang mengikat gugus fungsi, berarti ini, dari C yang ini. Bukan dilihat dari cabang ini lebih mengarah ke kiri atau ke kanan, enggak, tetapi dilihat dari ini, gugus fungsinya. Gugus fungsinya harus berada di nomor terendah, berarti ini adalah C nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, dan yang ini adalah nomor 4. Kemudian ini, CH3 yang bawah ini berarti cabang. Ya, kalau kalian masih ingat CH3 kayak gini itu namanya adalah metil. Dan metilnya terikat pada C nomor 3. Sehingga namanya adalah 3 metil ya, karena CH3-nya ada di C nomor 3. Butanal itu karena jumlah C pada rantai panjang ini ada 4. Kenapa akhirannya al? Itu karena masuk gugus fungsi alkanal atau aldehid. Gitu ya. Sekarang kita kenalan dengan keton. Keton itu nama lainnya adalah alkanon. Rumusnya seperti ini. R1CO R2. Mirip dengan ether ya, tapi kalau ether itu yang ini nggak ada C-nya, langsung O gitu kan ya. Kalau ini CO. Rumus umumnya juga sama dengan aldehid tadi. CnH2nO. Sekarang kita ke tata nama. Yang pertama, saya punya gugus keton atau senyawa keton seperti ini. Cara memberi namanya mirip dengan cara memberi nama pada ether. Kalau kalian masih ingat, kalau ether itu kan kayak dimetil ether, terus etil metil ether begitu kan ya. Ini pun juga seperti itu, cuma kata ethernya diganti dengan kata keton. Coba dilihat. Yang ini, yang kiri, R1-nya, itu adalah metil. Ya, yang R2-nya, yang sebelah kanannya, itu adalah metil juga. Maka kalau kita memberi nama, namanya adalah dimetil keton. Kenapa kok ada awalan di? Karena jumlah metilnya ada 2. Terus 2 propanon ini adalah nama sebagai alkanon. Jadi kalau kita lihat dari senyawa ini, jumlah C-nya kan ada 3. Maka kita harus memberi nomor. Ya, memberi nomor. Ini boleh dari kiri, boleh dari kanan. Karena nanti gugus fungsinya pasti ada di C nomor 2. Baik itu yang dimulai dari kiri ataupun yang dimulai dari kanan. Jadi kayak gini, ini C nomor 1, 2, 3. Dan gugus fungsinya ada di C nomor 2. Maka namanya adalah 2. Propanon itu karena jumlah C-nya ada 3. Dalam alkana, C3 itu kan propana. Maka dalam alkanon, ya, akhiran ana diganti dengan akhiran on.
gitu. Terus yang B, nah kayak gini, lebih panjang ini ya. Berarti ini adalah gugus fungsi. Yang di sebelah kiri gugus fungsi ini C-nya berjumlah 2, H-nya berjumlah 5. C2H5, 3 tambah 2 ya, 5. C2H5 itu adalah etil. Saya buat warna biru. Terus CH3 sama seperti yang atas ya, adalah metil. E dan M dalam urutan abjad duluan E, maka namanya adalah etil metil keton. Ya. Terus kenapa ini namanya kok 2 butanon? Jadi ini kalau kita beri nomor, rantai panjangnya kan ini ya. Kalau kita beri nomor, gugus fungsi ini harus berada di nomor terendah. Jadi kita harus memberi nomor dari kanan. Nggak boleh dari kiri. Kalau dari kiri, nanti ketemu gugus fungsi di C nomor 3. Ya, jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Dan gugus fungsinya ada di C nomor 2, maka ini diberi tulisan 2. Butanon itu karena jumlah C-nya ada 4. Ya, lanjut yang C. Nah, kayak gini, ini R1-nya, R yang sebelah kiri, itu kan jumlah C-nya ada 2, hanya 5. Berarti ini adalah etil. Yang kanan pun juga etil, ya. Maka namanya adalah dietil keton. Kemudian nama 3 pentanon itu dari, kita memberi nomor dari sini boleh, dari sini juga boleh. Toh nanti gugus fungsinya ada di C nomor 3 ya. Baik dari kiri ataupun dari kanan. Ini nomor 3, 4, 5. Ya, jadi namanya adalah 3. Pentanon itu karena jumlah C-nya ada 5. Dalam alkana kan C5 itu namanya pentana, ya. Yang D. Yang D itu nih. Kalau kita memberi nama langsung sebagai alkanon saja, ini adalah metil. Oh, bukan ya. Ini langsung memberi nomor ya. 1, 2, 3. Ini adalah cabangnya. Ini cabangnya. 4. Dan ini 5. Dan ini adalah metil, ada di C nomor 3. Maka namanya adalah 3 metil. 2 itu menunjukkan ini. Gugus fungsinya ada di C nomor 2. Pentanon. Pentanon karena jumlah C-nya pada rantai panjang ada 5. Lanjut. Aldehid itu berisomer fungsi dengan keton ya, karena memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2NO. Tetapi gugus fungsinya berbeda, yaitu sebagai aldehid, satunya sebagai keton. Lalu bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya seperti ini. Kalau aldehid itu bisa bereaksi dengan pereaksi Fehling dan menghasilkan endapan merah bata. Endapan merah bata itu senyawanya adalah Cu2O. Ya. Kemudian juga dapat bereaksi dengan pereaksi Tollens, akan menghasilkan cermin perak. Perak itu Ag, ya. Tapi kalau keton, dia tidak bisa bereaksi dengan Fehling maupun Tollens, ya. Kalau aldehid bisa dua-duanya, kalau keton tidak bisa dua-duanya. Kemudian kegunaan aldehid adalah sebagai bahan pengawet seperti formalin tadi, kemudian pembuatan plastik, parfum, dan lain-lain. Untuk keton itu bisa digunakan sebagai pelarut ya. Untuk aseton tadi kan bisa melarutkan cat kuku. Kemudian bahan baku pembuatan obat dan lain-lain. Nah, kalau bingung sama reaksi Fehling ini contohnya. Jadi ada 2 tabung reaksi, Fehling itu berwarna biru. Jadi yang tabung paling kiri ini itu adalah keton karena tidak bereaksi dengan Fehling. Jadi warnanya tetap biru. Tapi kalau yang ini, tabung yang sebelah kanan, itu ada endapan merah bata. Itu berarti dia adalah dia adalah aldehid ya karena ada endapan merah batanya. Terus yang ini adalah endapan cermin perak. Nah, yang tabung sebelah kiri ini menghasilkan cermin perak. Ya seperti cermin ya. Itu adalah perak atau Ag, itu berarti aldehid. Tapi yang kalau ini tabung reaksi yang kanan itu tidak menghasilkan endapan cermin perak, itu berarti keton. Ini tugasnya, silakan dikerjakan ya di LKS halaman 88. Silakan ditulis abjadnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.